apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Terpergok cabuli bocah di bawah umur. Seorang santri di Wonosobo nekat menceburkan diri ke sungai karena takut diamuk massa. Terjepit kabin truk, evakuasi sopir dan kernet truk yang terlibat tabrakan beruntun di jalan utama Kebumen Cilacap berlangsung menegangkan. Kemarau tak kunjung berakhir, Waduk Seloromo di Kabupaten Pati menyusut sehingga mengganggu pengairan sawah. Kita ke informasi pertama, seorang santri di Wonosobo mencabuli anak yang masih di bawah umur yang dikenalnya melalui media sosial. Pelaku terpergok warga saat mencabuli korbannya. Setelah itu, pelaku diserahkan ke polisi. Santri asal Wonosobo harus berurusan dengan hukum setelah terpergok warga mencabuli anak di bawah umur. Saat itu warga memergoki pelaku sedang mencabuli AM di belakang sebuah gudang Dusun Kemiri, Desa Binangun, Kertek. Mengetahui dirinya terpergok, pelaku langsung kabur menceburkan diri ke sungai. Usai tertangkap, pelaku kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian. Pelaku ini diamankan oleh warga karena melihat ada sepasang laki-laki dan perempuan, yaitu korban, pelaku dan korban, di belakang gudang tersebut. Akhirnya oleh warga curiga, didekati oleh warga, dan dia lari masuk ke sungai yang ada belakang gudang tersebut, sehingga kalau dilihat bibirnya ini adalah basah nih, jadi digunakan oleh pelaku. Pelaku dan korban saling kenal melalui media sosial pada bulan Juni 2023. Dari hasil pemeriksaan, pelaku sudah berulang kali mencabuli korban di lokasi berbeda. Kini pelaku terancam pidana 15 tahun penjara karena pelaku dijerat dengan pasal perlindungan anak. Wahyu Diono melaporkan dari Wonosobo. Kasus tewasnya bocah berinisial KA di Kota Semarang yang diduga menjadi korban kekerasan seksual menemukan titik terang. Korban ternyata dicabuli oleh pamannya sendiri yang tinggal satu rumah. Pelaku kini sudah ditangkap polisi. Penyebab tewasnya bocah berinisial KA asal Kota Semarang sudah terungkap. Setelah diselidiki oleh unit Resmob dan unit PPA Satreskrim Polrestabes Semarang, ternyata paman korban bernama Ari Yulianto merupakan pelakunya. Pelaku yang tinggal serumah dengan korban tega mencabuli keponakannya sendiri sebanyak 7 kali sejak bulan Agustus hingga Oktober 2023. Pelaku ditangkap beberapa jam setelah polisi mendapat laporan dari pihak rumah sakit adanya kejanggalan dari kematian korban. Tim forensik menemukan adanya luka bekas benda tumpul di dubur dan kemaluan korban. Dan tersangka adalah paman korban atau adik dari ibu korban, inisial AY, umur 22 tahun. Keterangan bahwa tersangka melakukan perbuatan cabul terhadap korban sejak akhir bulan Agustus sampai dengan hari Sabtu terakhir tanggal 14 Oktober 2023, di mana pada saat dilakukan yang terakhir itu kondisi korban sedang drop karena kebetulan korban juga mengidap penyakit, diduga penyakit TBC. Pelaku mencabuli korban kerap dilakukan pada siang hari saat orang tua serta nenek korban tidak ada di rumah. Pelaku membekap mulut korban agar korban tidak berteriak. Selain menangkap pelaku, polisi turut menyita barang bukti berupa pakaian korban, tempat tidur dan beberapa kain yang terdapat bekas darah. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal perlindungan anak. Kini hukuman 15 tahun penjara menanti pelaku. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Informasi lainnya, sopir truk tewas terjepit kabin truk dalam tabrakan beruntun yang melibatkan 3 truk di jalan utama Kebumen Cilacap. Proses evakuasi korban berjalan dramatis. Petugas harus memotong kabin untuk mengeluarkan korban.
Tim SAR gabungan langsung berupaya mengevakuasi sopir dan kernet truk. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena keduanya terjepit setir kemudi. Petugas juga bekerja hati-hati lantaran truk terprosok ke dalam parit. 5 jam berselang, kedua korban akhirnya bisa dievakuasi. Sayang sopir truk tidak selamat, sedangkan kernet berhasil selamat. Kecelakaan maut terjadi di jalan utama Kebumen Cilacap di Kecamatan Rawokele, Kebumen, Kamis malam. 3 truk yang berjalan beriringan terlibat tabrakan beruntun. Kecelakaan terjadi karena truk paling depan tiba-tiba berhenti mendadak. 2 truk di belakangnya tidak sempat mengerem sehingga menabrak truk di depannya. Kerasnya tabrakan membuat 2 truk semen menghantam truk di depannya sehingga terperosok ke dalam parit. Akibatnya sopir dan kernet truk terjepit kabin truk. Tim SAR bersama relawan harus memotong kabin truk untuk mengevakuasi kedua korban. Operasi evakuasi kecelakaan dengan penanganan khusus. Proses evakuasi berjalan dengan lancar. Pada pukul 04.23 tim SAR berhasil mengevakuasi korban selamat atas nama Hidayat, berusia 48 tahun, warga Kebumen. Korban tewas teridentifikasi bernama Iwan asal Banjarnegara, sedangkan kernetnya yang bernama Hidayat asal Kebumen selamat. Kedua korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit PKU Gombong. Wahidiono melaporkan dari Kebumen. Satu truk terlibat kecelakaan dengan sepeda motor di Kudus. Akibat kecelakaan 1 orang tewas dan 2 orang lainnya terluka. Sementara sopir truk kabur usai menabrak para korban. Kecelakaan maut terjadi di jalur Pantura Kudus Pati, tepatnya di Kecamatan Jekulo, Kudus. Kecelakaan melibatkan 1 sepeda motor dengan 1 unit truk. Kecelakaan bermula saat sepeda motor melaju dari arah Kudus menuju Pati. Saat di lokasi kejadian, sepeda motor berbonceng 3 ini hendak berbelok ke kanan. Namun dari arah belakang tiba-tiba datang truk dan menabrak sepeda motor hingga korban terpental. Para korban sempat terseret beberapa meter. Akibat kecelakaan ini, pengendara motor meninggal dunia, sedang 2 orang penumpang luka serius. Salah satu penumpang merupakan anak kecil. Usai kejadian, sopir truk langsung tancap gas melarikan diri. Sejumlah warga sempat mengejar truk, namun sayangnya gagal. Dari barat, tabrak truknya langsung lari. Ada yang sengaja, ada yang ngejar Mas Denny, tapi tidak tahu karena kendaraan itu kan dari sini ke sana banyak. Ciri-cirinya aja kira warna biru. Sampai di TKP dia mau belok ke kanan, karena jarak 100 dekat tertabrak kendaraan dari belakangnya. Sementara itu terus untuk BB sudah diamankan, untuk korban sudah dibawa ke rumah sakit. Untuk penabrak ini masih dalam penyelidikan untuk KBM yang untuk menabrak itu. Peristiwa ini sempat membuat arus lalu lintas tersendat. Arif Nur melaporkan dari Kudus.